aktivis mahasiswa kan Iya. cari-cari peluang. Cari peluang buat cari uang ya. Oh, yes. Salam pers mahasiswa. Salam. Kembali lagi di Dialog Dimensi di DIM. Di sini kita biasanya mengulas informasi dengan cara yang menyenangkan. Apa kabar kalian semua penonton? Kita sudah lama tidak berjumpa, beberapa minggu. Baik. Ya kemarin itu ada kesibukan di dapur redaksi Dimensi, jadi kemarin tidak tayang, mohon maaf. Dan hari ini akhirnya tayang kembali. Oke. Nah, di sini kita ditemani oleh Mbak Mita Uswatun Hasanah. Halo. Selamat sore. Iya, dia adalah mahasiswa akhir. Hitungannya masih mahasiswa enggak sih? Masih nunggu wisuda, guys. Oh iya, masih Iya. mahasiswa berarti. Masih mahasiswa. Jurnalnya udah. Oh, udah selesai. Oke. Nah, ini tadi kita udah tag sebenarnya. Iya. Kenapa? Ya udah dijelasin lagi enggak Iya, apa-apa ya, ya. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kenapa skripsi di fakultas kita itu diganti jurnal sebagai syarat kelulusan? Iya, karena itu sepertinya emang program dari fakultas kita ya. Iya. Di FUAD, Fakultas FUAD itu punya program mahasiswa akhir itu menyelesaikan tugas akhir dengan format jurnal. Iya, Jadi kenapa? bukan skripsi lagi karena diharapkan agar mahasiswa nanti bisa lebih terasah keilmuan tentang kepenulisannya gitu loh. Karena kan sekarang apa-apa di mana-mana tulisan itu jurnal ya yang bisa membantu kita para mahasiswa gitu loh. Jadi biar bisa masuk, khususnya kan kita punya target jurnalnya harus bisa masuk ke dalam Sinta 2, Sinta 3 gitu. Untuk memudahkan di sana gitu. Nah, itu kenapa apa kelebihannya jurnal daripada skripsi? Kelebihannya kalau jurnal itu lebih to the point yang jelas ya. Iya. Lebih to the point, bahasanya singkat dan padat, nggak bertele-tele kayak skripsi kan tebel tuh ya. Jurnal saya aja cuman 14 halaman. Masa ya? Ya, Ngeri. Tepuk tangan 14 dulu. halaman guys. Itu seminggu. Tapi 2 bulan ngerjainnya, seminggu ngininya. Oke. Nah, setelah selesai sidang jurnal ini kesibukannya ngapain, Mbak? Kesibukannya ngapain ya? Nggak sibuk saya mah, ngopi-ngopi aja. Sama Santai, aja. sama aja. Sama aja pada waktu saat mahasiswa. Iya, sama aja, masih ngopi kesana kemari. Bedanya obrolannya waktu ngopi beda. Yes, obrolannya beda. Kalau masih mahasiswa ngobrolin yang sok-sok akademis gitu loh guys, ya kan? Cari-cari peluang untuk Cari-cari- turunin DPP. Nah ya, apa ya? Kalau masih mahasiswa gitu kan, ngomongin apalah segala macam teori-teori yang dibahas oleh mahasiswa kan. Kalau udah di mahasiswa tingkat akhir tuh, bagaimana caranya kita mengaplikasikan ilmu kita di masyarakat gitu. Jadi supplier jagung buat para petani kayak gimana kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi Ya, atau- dilakuin nggak? Beberapa gitu. Nah gini. Enggak, sampean. Oh saya alhamdulillah enggak, bukan passion saya itu ya. Nah terus apa gunanya waktu mahasiswa ngopi-ngopi ngobrolin ini Iya. itu, tapi waktu semester akhir nggak ngapa-ngapain gitu. Ya untuk menambah wawasan ya kan. Iya. Oh, Jadi berarti- enggak tentu gitu. Biasanya kalau semester akhir itu ngopi nggak ngapa-ngapain, nggak bahas tentang gimana nih aku ke depannya itu mau lanjut S2. Wah lanjut S2. Biasanya. Iya. Ini menunggu donatur teman-teman yang mau mendonasi. Oh, iya. Kan banyak Iya. beasiswa. Ya banyak beasiswa. Nah, ngomong soal ngopi ya. Nah, paling malam sampai jam berapa? Apa Paling malam ya? malah sampai Sampai pagi. Siang lagi. Sampai siang lagi. Kalau saya sampai pagi ya. iya. Gitu sampai pagi ya. Soalnya kan kalau misalkan pagi itu kuliah nih. Terus selesai mungkin sore ada rapat, habis maghrib ada rapat, baru bisa ngopi itu jam 9 ke atas gitu. Oh gitu ya? Iya, cuman berapa jam ya? 1, 2, 3 jam sampai jam 12, jadi masih butuh waktu lama gitu. Oke. Belum jam gobroknya Wah, kan. Ngomong, Anda ini kok Iya. rapat mulu sih? Dulu menjabat sebagai apa ngomong-ngomong? Dulu secara tidak sengaja saya itu menjabat sebagai, waktu di maba itu wakil ketua HMJ ya. HMJ TP. Apa itu TP? Tasawuf psikoterapi ya kan. Bukan Dukun. tukang pijet ya. Bukan. Terus waktu maba itu terus masuk semester 5 masih di HMJ, habis HMJ semester 6 7 di Dema. Iya. Setelah Ketua? itu ya bisa dikatakan begitu. Terus sekarang ya gini-gini aja, nimbrung di LSO sih. Apa LSO-nya? LSO Advokasi dan Riset ya. Is, Mungkin nanti ngeri. bisa di search di Instagram ya. Apa?
di searching di Iya, Instagram. apa Instagram? Oh, Instagramnya namanya Roar. Wis ngeri. Ngeri. Roar kayak lagunya siapa kemarin? Lagunya siapa ya? Iya, Katy Perry. Katy Perry, ya. Roar itu. Mungkin terinspirasi dari sana mungkin Iya, anak-anaknya. emang Roar itu emang kayak singa. Ya? Iya. Tapi LSO-nya kok. Itu kan baru kecil ya kan. Kalau Iya. singa kan kecil nggak berani teriak-teriak ya. Nah, Masih mau cari makan ini. oke. Masih meow gitu. Nah, kangen gak sih waktu mahasiswa akhir ini dulu ngopi, bahas ini itu, bahas gimana nih bikin acara mau turun DPP Oh. gitu. Itu kan aktivis mahasiswa kan Iya. cari-cari peluang. Cari peluang buat cari uang ya ta? Oh, buat cari Enggak sih. tambahan jajan. Tambah- Enggak sih. Eh, kangen sebenarnya. Apalagi teman-teman mahasiswa baru nih, kasihan banget nih ya. Mereka nggak bisa merasakan euforianya jadi mahasiswa. Oh, iya. Dulu kan jadi siswa mana boleh keluar malam ya kan? Saya boleh. Oh boleh. Aku mah nggak boleh kan, aku anak rumahan. Iya. Waktu jadi mahasiswa Kebanyakan bisa nggak boleh ngopi. lah. Kebanyakan nggak boleh ya. Hmm. Kalau mahasiswa pun juga nggak boleh kecuali anak kos. Oh iya. Anak Jadi kos. beruntunglah kalian yang Iya, merantau. beruntunglah kalian yang ngekos walaupun tiap akhir pekan makannya Indomie ya kan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, sakit lambung sedikit-sedikit nggak apa-apa. Karena ada pepatah bilang kalau belum makan Indomie tiap akhir bulan belum Iya. jadi mahasiswa. Wih, Nggak tahu kata siapa itu. nggak kafah ibadahnya jadi mahasiswa. Nah, Ya. iya. Nah, itu kan kerjaan rapat, ngopi itu identitas tentang malam ya. Nah, anak-anak sekarang itu kalau mahasiswa baru sekarang itu kalau malam ngapain? Paling di rumah gitu. Di rumah, Nah, iya. kalau dulu gimana? Cuy ini untuk informasi kepada maba loh, gini loh, aku dulu. Gini loh mahasiswa beneran. Gitu. Wih. Kalau malam itu macam-macam ya anak-anak mah. Gini, sebelum saya ngomongin ini takutnya nanti bisa menimbulkan apa ya? Bisa menimbulkan perspektif lain ya kan? Iya, Karena nggak kan apa-apa. ambigu ya kayak gini. Heeh. Saya mau ngomong dulu. Kalau dalam psikologi itu ya ada yang namanya Ngeri. psikodinamika ya kan? Psikodinamika. Yes. Kalau manusia itu ada dua macam kalau menurut psikodinamika ya kan, ada progresi dan regresi. Progresi dan regresi. Yes, kalau progresi itu dia beradaptasi. Bagaimana manusia itu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya ya kan. Sama nih kayak mahasiswa-mahasiswa, apalagi di umur-umur yang remaja menuju dewasa itu, Oke. pasti mereka sedang masa-masanya kayak gue mau Mencari jati diri. Yes, mencari jati diri. Semua orang harus suka sama aku gitu kan. Wih, padahal jati diri bukan dicari, tapi diciptakan. Tapi diciptakan ya. Itu kata Firsa Besari. Oh, iya, iya. Nah itu kan bagaimana cara dia mengadaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang Iya. kedua itu regresi. Nah, apa itu regresi? Itu adalah langkah mundur. Jadi berhenti melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang lain agar mengurangi beban. Gimana tuh contohnya? Contohnya ini contohnya. Karena bebannya banyak, kuliah, apa namanya deadline banyak, urusan organisasi juga banyak, kita meringankan beban dengan hal yang lain, ngopi ya kan, mabar, mungkin ada yang ke karaoke juga gitu. Ada ke karaoke. Pernah? Enggak pernah, itu kata teman-teman sih. Nah, teman-teman Anda pernah? Teman-teman saya nggak tahu sih itu kata temannya mungkin. Oke. Gitu guys. Iya. Padahal Macam-macam kan, sih. iya, kuliah kan nggak harus terpaku dengan akademik ya. Yes. Nah, kemarin aku ada diskusi nih. Apa tuh? Aku ikuti diskusi ya. Ha-ha. Diskusinya tentang Naruto, anime. Naruto, wih. Kan ini kan sangat bertentangan kan. Iya. Di stigma sini mahasiswa itu harus serius teori-teori. Di sini malah bahas Naruto. Heeh. Temanya itu nepotisme. Wih, keren ya. Keren. Makanya kemarin ada dosen yang ikut. Nah, dia tuh bilang gini, nah mahasiswa itu gini, nggak kaku gitu, nggak kaku sama perkembangan zaman. Nah ini adalah salah satu referensi bagi kalian ini Yes, untuk betul. mengadakan diskusi-diskusi seperti itu. Iya. Dan kalian tahu Naruto itu gen bisa jadi Hokage, Wih. Kalau kamu jadi apa? nggak jadi apa-apa. Jadi ke rumah gang tahu aja. Oke. Bener itu, kita tuh harus jadi maksudnya harus open minded, apalagi sekarang musimnya ini ya luring luring daring, sorry. Apa-apa daring. Jadi harus bisa membungkus kegiatan semenarik mungkin ya kan. Kayak itu tadi. Gitu. Nah, selain ngopi kegiatan mahasiswa dulu itu ngapain aja? Waktu malam hari kan siangnya malam hari. pasti akademik di kampus, UKM, Ormawa mungkin. Sebenarnya walaupun ngopi isinya nggak ngopi loh ya, nggak cuman gini-gini ngopi Juga gitu. cuma gini sama gini. Gini sama gini menunduk gini main HP ya kan. Gininya lain. Gininya lain. Di dalam ngopi itu biasanya teman-teman diskusi juga. Nah, diskusi. Khususnya teman-teman Fuad kan banyak ya. Iya. Yang diskusi banyak macam-macam, ngalor ngidul, terus
ada juga yang rapat ngomongin organisasi nih gimana gitu. Ya macam-macam sih. Walaupun tetap ada yang mabar, ada. Kadang gelut antar organisasi di warung kopi. Oke, gitu. ya. Ada gitu. Ada. Dulu ada. Siapa? Wah, banyak gitu. Saya nanti sensor ya. Enggak, kan enggak disebutin. Ya enggak disebutin. Emang tukang framing ini. Macam-macam lah gitu. Nah, untuk mahasiswa jauh kan yang merantau mungkin dari luar kota ke sini dengan kegiatan seperti itu kan di sana di tempat tinggalnya kan mungkin harus adaptasi lagi di sini. Nah, itu maksudnya stigma orang tuanya itu gimana? Oh, nanti anakku gini. Iya. Biasanya kan ada lapor orang tuanya waktu ngopi gitu. Loh, kamu jangan ngopi nanti diculik. Iya. Nanti dibungkus, dibawa ke kos. Dibungkus sulit gitu. Hampir mau keluar ini kata-kata. Kalau aku sendiri ya, aku nggak apa-apa sih pulang jam berapa. Soalnya sudah ada SOP-nya. SOP ya kan dari donatur yang membiayai selama kuliah itu. Sebelum kuliah sudah ada kayak pokoknya kita memberikan kepercayaan ke orang tua gitu. Selama saya main, orang tua saya itu bilang gini, sampean boleh main temenan sama siapa aja. Orang yang katakanlah suka minum-minuman keras, orang yang mainnya macam nakal lah pokoknya, boleh, tapi kamu harus punya pagar buat diri kamu sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa. Saya pernah bawa teman pulang, dia emang cewek. Sebutin ini. Ada lah ya teman gitu, bawa pulang, terus dia emang suka ngerokok, minum-minuman keras, terus ya macam-macam lah, sampai fisiknya tuh kelihatan ini orang pernah ngapain gitu. Ibu saya cuman diam aja gitu, pokoknya jangan kayak dia gitu, nggak apa-apa temenan gitu. Makanya saya kalau pulang jam 2 jam berapapun dibolehin karena dia percaya sama aku gitu. Siapanya? Ibuku percaya sama aku gitu. Itu waktu dibawa ke rumah kan, loh ini cewek kok gini, ntar anakku terbawa arus dia gitu. Ada kekhawatiran, pasti ada dong. Pasti. Tapi ya itu tadi, karena kita udah memberikan kepercayaan gitu. Jadi selama sependek saya hidup ini nggak pernah saya itu sampai kebocoran apa gitu loh ya. Misalkan kalau misal saya sampai hamil di luar nikah mungkin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sampai menyebut ini saya. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Itu pasti nggak boleh lagi. Tapi karena saya nggak pernah melakukan itu, sekalipun pacaran nggak sampai gitulah pokoknya. Pernah? Nggak pernah sih. Katanya ada kutukan. Iya, karena kutukan saya sampai semester 3 nggak dapat pacar. Kalau di Fuad kena kutukan ini guys. Kata siapa itu? Atau ada kakak-kakakmu? Itu kata orang-orang lawas sih. Orang-orang lama ya? Orang-orang lama, orang-orang tuwir-tuwir gitu. Ya emang mereka nggak nyari aja, kebanyakan filsafat mungkin. Kebanyakan teori ya kan. Ada sih nyari, tapi ya disimpan aja gitu. FBB mungkin, FBB-an mungkin. FBB apa tuh FBB? Friends with berolahraga. Kan beda konteksnya gitu. Beda. Gitu. Oke, selain kan ada tuh warung-warung ya terutama kan kita kan ngopinya di warung kalau di sini. Iya. Gak mungkin ke kafe dong. Ke kafe cuman awal bulan doang. Awal bulan. Kalau aku setahun sekali. Ke warung nih. Nah, di situ kalau ada sampai pagi sampai malam gitu, penjaga warungnya gimana? Kalau aku kan sih pasti ada stigma dari tetangga warung gitu. Wah, kok boleh sih sampai jam segini masih ngumpul gitu kan. Kayaknya udah ngerti ya mereka. Penjaga warung di sekitar kampus, terus tukang abang-abang tukang nasi goreng, sate, ayam-ayam di pinggir kos-kos itu mereka benar-benar berpengaruh untuk masa depan bangsa loh ya. Kalau nggak ada mereka mau mati itu anak-anak kos itu ya. Malam-malam anak kos jam 1 keluar kan, lapar cari makan gitu. Biasanya di mana itu tempat makan utara sana loh. Itu mereka sangat di Bukitun dong. Iya, Bukitun ya. Untungnya mereka paham gitu sama lifestyle-nya mahasiswa gitu. Nah, aku khawatir malam-malam beli sate ayam gitu. Jangan-jangan bawa walkie-talkie. Iya. Aktivis mahasiswa ini mau demo gitu kan susah gitu. Kadang-kadang ada gitu. Jadi untuk kalian untuk maba jangan beli bakso di malam hari. Nanti diculik anbu. Beli nggak apa-apa tapi lihat-lihat dulu. Iya, lihat dulu penjualnya. Penjualnya. Kasihan tadi kalau nggak dibeli ya kan. Gitu. Nah, itu kan ada mahasiswa baru kan ada yang takut gitu. Takut malam-malam kayak gini. Pasti ada lah doktrin-doktrin dari kakak tingkat, modusnya ngajak ngopi tapi dibawa ke
mana kemana kita kan nggak tahu. gitu ya. Ke kontrakan mungkin. Iya. Ya. Win gimana itu menurut sampean? Dulu ada nggak sih kasus-kasus seperti itu? Nggak tahu ya, tapi saya pernah ini tuh gini. Dek, saya punya buku mau tak anterin ke kos kamu gitu. Modusnya tuh banyak banget Iya. gitu kan. Mungkin kalau sekarang banyak mahasiswa yang udah di kos kayaknya masih ada kayaknya. Karena Ada? iya mungkin itu kayak gimana ya? Masih tetap ada gitu. Hmm. Ya walaupun mungkin memang ada sumbangsih yang dia berikan, mungkin memberikan pengetahuan, mungkin ngajar filsafat, ayo dek ngopi gitu. Memberikan bibit-bibit juga Ya bibit-bibit. pengetahuan maksudnya. Oh iya, Bibit pengetahuan. Bukan bibit masa depan bangsa ya. sorry. Kok Ya. berat. Iya, lanjut. Modusnya seperti itu ya. Mm. Ada tapi sampean pernah mengetahui nggak sih apa namanya teman-teman sampean pernah begini gitu. Kehidupan malamnya kelam banget ini. Kelam banget. Party tiap hari gitu. Ada sih, ada ya. Kalau Ada. saya nggak bilang nggak ada, munafik saya ya. Iya dong. Tetap ada gitu. Tapi kalau saya sendiri sih nggak sampai kayak gitu ya. Saya pernah malah mengalami pengalaman tuh bukan sama mahasiswa. Pulang malam kan jam 1:30. Sama Pak RT. Enggak, sama orang gitu. Iya. Kalau ini saya tuh ketemu sama orang yang eksibisionis. Exhibition. Gimana tuh? Pernah tahu, ada yang tahu eksibisionis itu? Iya. Dia itu orang yang mempunyai kepuasan dengan menunjukkan Oh ya. tubuhnya. Explore ya kan. Gitu di Iya. tengah jalan, tapi ya takut sih, cewek gitu kan. Oh cewek dia. Aku cewek. Oh ya. Dia cowok gitu guys. Nih di samping saya terus gitu kan. Besoknya saya cerita sama mas-mas mbak-mbak, katanya gini, alah nggak apa-apa, itu tuh bukan apa-apa. Kamu kan anak psikoterapi, seharusnya kamu bisa memahami itu gitu. Oh, iya. Malah digituin. Jadi kalaupun ada apa-apa di lingkungan mahasiswa, seakan-akan jadi mewajarkan gitu loh. Iya. Seakan-akan jadinya gitu. Padahal kan seharusnya bisa lah membedakan. Iya, maksudnya kakak-kakak ini kadang juga akalnya juga kurang gitu dipikir ini loh. Maksudnya kan budaya kita di sini kan nggak seperti itu Nah, gitu loh. iya. Nah, mbok didampingi loh. Nah, nggak dibiarkan, nggak malah ditabrakin sama teori-teori Nah, atau betul. kuliah. Ya emang ada benernya. Tapi kan tiap orang kan beda-beda Yes. cara memakluminnya. Iya. Nah untuk Mbak sampean dhisik ngekos. Pernah ngekos? Ngekos. Heeh. Pulang malam? Pulang malam sering, apalagi pulang ke Sering. rumah aja pulang pagi, apalagi ngekos ya kan. Enggak, maksudnya kan ada tuh mahasiswa-mahasiswa pulangnya pagi di kos dimarahin ibu kosnya. Oh ya. Nah, kadang-kadang juga bawa minum air putih maksudnya. Iya, air putih ya. Apalagi ya kita itu kan kampus Islam ya, Ah, iya. wajan peradaban, mana enggak ada tulisannya. Enggak ada, adanya ya ini. Iya, oh, iya, Itu tanggapan ibu kosnya pernah dimarahin enggak sih? Saya nggak pernah ya. Kalau teman saya katanya sih pernah. Dimarahin? Bukan ibu kos, tetangga. Ah. Karena rame kan, genjreng-genjreng gitu. Terus ada Genjreng tetangganya. apa ini? Ini lagu ya kan, bukan suara yang aneh-aneh loh ya. Genjreng-genjreng lagu, rame-rame, terus didatengin sama tetangganya. Katanya kok berisik udah jam 12 gitu. Itulah mahasiswa itu loh ya. Suka nggak ngerti waktu gitu loh. Mentang-mentang tahu ini itu, tapi nyatanya kalau kembali ke masyarakat mah alah zong. Oh gitu ya? Ya. Nah, itu adalah stigma dari Mbak Mita. Oke. Sorry loh ya teman-teman. Itu nggak semua loh ya. Oh, Itu nggak yang saya semua. tahu aja. Beberapa lah. Beberapa ya. Kan di sini kan juga nggak cuman area anak-anak sini yang kuliah di sini kan. Nah, apa perbedaannya kegiatan siang sama malam? Kan siang kan tadi udah dibilang maksudnya akademik di kampus gitu. Kalau malam baru party. Party. Kalau katamu apa? Ya party. Kupu-kupu apa? Kupu-kupu mati. Kupu-kupu mati. Kuliah malam, kuliah pulang, malam party. Malam party. Gitu. Iya. Iya sih. Emang berbeda ya kalau istilahnya work hard play hard gitu. Kerja keras, main juga keras gitu. Oh, main gitu. Oke. Iya, kalau apalagi main kalau apa nih yang keras ini? main kartu, main Mobile Legends kan banyak ya guys. Teman-teman tuh Nggak suka. keras itu. Ini kan katamu kan main yang keras. Mainnya keras. Stop guys. Oke. Siapa tahu kan kerja kan. Iya kan Kerja kerja. kan keras. Oh, kan teman-teman banyak ya Iya. yang nyambi-nyambi gitu. Iya. Apalagi kalau di akhir pekan gitu kan. Iya. Emang butuh refresh. Kalau terapis, kalau setelah dia setelah ada konsultasi sama klien, menerima sangat banyak
permasalahan, ya. tekanan ya kan pasti dilampiaskan juga kan. Kita juga sama, kalau punya banyak beban pasti harus dilampiaskan dengan hal yang lain. Apa contohnya? Ngopi. Ya. Contohnya ngopi, main sama teman-teman ke pantai atau kemana lah gitu. Nonton konser ya. Konsernya beda tapi. Mau bilang ke klub tapi nggak ada klub ya di Tulungagung. Ada. Oh ada, di mana itu Mas? Anda aja yang nggak tahu gitu loh. Ada sebenarnya. Kok sampean tahu ya? Mahasiswa kita itu sebenarnya nggak tahu sih. Nggak tahu. Kata teman aja sih. Ya mungkin ada mungkin. Oh mungkin ada. Nah, tapi kan sebagai mahasiswa tasawuf, Yes. psikoterapi. Pasti tahu pengembangan diri, pasti diajarkan lah. Nah, untuk anak-anak yang kaget gitu waktu maba masuk kampus kok suasananya gini, itu gimana tips-tipsnya? Tips-tipsnya dulu di jurusan saya sendiri Mas ya. Itu contoh terdekatnya itu juga kaget teman-teman itu. Mereka yang beranggapan itu adalah mahasiswa tasawuf, orangnya ini solehah gitu ya kan. Solehah. Kuliah pakai jubah. Oh, tapi bisa tenaga dalam. Tenaga dalam loh. Enggak. Ternyata ketika masuk itu orangnya kuliah pakai celana pensil, pakai kaos, itu shock juga teman-teman. Celana pena enggak? Celana pena. Pakai jeans gitu kan. Yeah. Itu shock juga teman-teman. Kok gini? Katanya mahasiswa tasawuf gitu. Salah satu caranya ya cuman beradaptasi dengan perlahan. Yes, adaptasi aja. Mau gimana lagi, terlanjur masuk ke sini kan. Lagi pula dia juga bisa mendapatkan hal lain, dimaklumi saja. Yeah. Ini kampus banyak jenis mahasiswa dengan banyak pikiran, ideologi dan perspektifnya masing-masing, lifestyle-nya beda-beda gitu kan. Nah, soalnya permasalahannya gini, Mbak. Kampus kita itu mahasiswanya kebanyakan dari pondok gitu loh. Oh iya. Kan kaget loh, kok gini gitu loh. Najis loh. Enggak. Apalagi dari pondok udah masuk kampus, keluar pondok gitu. Kan susah gitu. Ayo gimana itu, Mbak? Gimana itu ya? Tipsnya sih tetap menjaga kewarasan pikiran aja. Walaupun di kampus diskusi sama teman-teman yang belajar filsafat, yang belajar yang radikal gitu. Walaupun kalau udah kembali ke pondok sih tetap ngaji ya. Iya, harus ngaji. Jangan lupa sama Al-Qur'an ya. Yes, jangan lupa sama Al-Qur'an. Tetap baca Al-Qur'an walaupun malamnya party. Oh, iya. Sholat. Yang penting ada berimbang lah. Kita hidup itu harus berimbang. Nakalnya ada, solehnya ada. Iya, gitu. Ibadah sama nakalnya tetap harus seimbang. Nah, ya kan? biar nanti ditimbangnya imbang. Oh ini. Bingung, malaikatnya bingung. Nah, terakhir nih Mbak, setelah ini mau ngapain? Setelah wisuda maksudnya? Saya? Iya, rencana kedepannya mau ngapain? Aku rencananya tetap ngopi sama teman-teman sampai pagi? Enggak lah ya, karena udah umur ya kan. Iya, oke. Ngomongin umur emang susah sih Mbak. Susah sekali. Insya Allah doain aja semoga bisa lanjut kuliah lagi ya. Oh, ada niatan nih? Ada niatan. Okay. Gitu, kuliah lagi. Itu sebenarnya untuk menunda. Sebenarnya kan apa-apa yang kita lakukan untuk menunda. Ya? Yes. Menunda menikah gitu kan. Karena kalau perempuan di lingkungan rumah itu pasti harus tertabrak oleh banyak norma-norma dan norma-norma masyarakat. Yes. Kalau kita nggak beraktivitas kan pasti gitu-gitu aja gitu. Ada stigma. Oh, seguyan gitu kan susah gitu. Rapi-rapi wis tuwek gitu. Emang ada yang mandeng gitu di daerah sampean? Tetap ada. Walaupun di desa yang enggak desa-desa amat gitu kan. Yang enggak berburu dan meramu kayak di bagian sana. Tapi tetap ada kok yang kayak gitu. Jadi kedepannya niatnya mau kuliah. Yes, niatnya. Tapi kalau enggak kuliah? Kalau enggak kuliah kerja lah. Di mana? Pijet. Kemarin ada teman saya. Namanya jangan disebutin lah. Iya. Dia itu masih TP juga. Dia mijet ini. Sekali mijet itu langsung sembuh gitu. Apakah itu jurus dari mahasiswa tasawuf gitu? Kakak tingkat saya itu ya? Enggak, adik tingkatmu malah. Oh iya. Banyak itu ya kakak tingkat yang gitu juga. Bahkan dari jauh juga bisa. Dari jauh, keren. Tapi kenapa kemarin bahaya ini? Bahaya ini udah. Oke, terima kasih Mbak Mita sudah mampir di DIM, di Dimensi LPM Dimensi. Sama-sama. Di Sekret Dimensi Basecamp sih. Sekrepnya di kampus, gak boleh masuk soalnya. Iya. PPKM. Gak tahu maksudnya habis kapan. Ini ya. Semoga. Dan untuk kalian terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa
like dan subscribe, dan jangan lupa komen tema apa yang harus kita bahas ke depannya ya. Kita biasa ngambil inspirasi dari kolom komentar biar interaktif sama penonton. Iya. Oke. Terima kasih sudah menonton dan salam pers mahasiswa. Salam. Yeay. Yeay.